Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Yulianis, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 137. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Yang akan saya laksanakan di sini yaitu menyebar pengalaman dan pemahaman atau sering kita sebut sebagai diseminasi penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Siang 1, yang saya hormati pula terutama Ibu Dewi Yulianis SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 kelas 137 yang dalam hal ini akan melaksanakan tugas, yaitu memaparkan apa yang selama ini diperoleh sebagai aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan di siang hari ini bisa kita semuanya masih diberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga dapat memenuhi undangan yang diselenggarakan oleh Bu Dewi Yulianis dalam rangka menyampaikan atau pemaparan tentang aksi nyata yang selama ini dipelajari dalam modul calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya program pemerintah pada tahun ini yang sekarang ini adalah sudah angkatan ke-7 dari program pemerintah yang mana pada saat ini teman kita yaitu Ibu Dewi Yulianis terjaring dalam pencalonan sebagai guru penggerak angkatan ke-7. Kami selalu kepala sekolah sangat mendukung sekali adanya kegiatan ini karena program pemerintah tanpa ada dukungan dari bawah tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain tergerak untuk bisa mengikuti program pemerintah, utamanya adalah calon guru
sertifikat yang akan diterbitkan sebagai guru penggerak itu notabene nanti pertama harus bisa menjabarkan atau mengimplementasikan kegiatan yang telah diperoleh itu minimal di kelasnya dan pada nanti di satu lembaga ini. Oleh karenanya harapan kami selaku pimpinan di Indonesia 1, Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak teman kita, yaitu menjadi guru penggerak berikutnya. Mungkin tahun ini sudah dibuka angkatan ke-10, angkatan ke-10. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar nanti lolos dan terjaring bisa mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Tentu kami selaku pimpinan di lembaga ini sangat mendukung sekali, karena dulu ketika mendaftar sebagai sekolah penggerak itu sangat terkendala. Keinginan saya memang lembaga kita untuk menjadi sekolah penggerak, karena terkendala dengan adanya syarat administrasi minimal kepala sekolah masa kerjanya 1 periode 4 tahun mendatang harus bisa tercapai, karena menjelang purna tidak sampai pada 3 tahun lagi ini sudah purna, sehingga pendaftaran yang kami lakukan itu tentu tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak terjaring dalam program pemerintah, yaitu adanya sekolah penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di lembaga ini bisa membawa sekolah kita akan lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang sudah mencanangkan berbagai macam upaya demi kemajuan pendidikan di negara kita tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang akan disampaikan nanti mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengikuti dengan cermat, minimal nanti bisa mengimplementasikan, mengambil hikmahnya apakah sebenarnya budaya positif yang telah dan akan nanti disampaikan oleh Bu Dewi. Ini rupa-rupanya semuanya ini kalau kita rasakan nantinya akan sudah kita rasakan. Oh seperti itu toh budaya positif. Mungkin dalam gambaran saya contoh pembiasaan karakter yang kita canangkan yaitu salam, senyum, sapa terhadap Bapak dan Ibu guru, salim dan berjabat tangan setiap datang memasuki halaman. Tidak hanya itu saja, penerapan karakter itu tidak hanya itu saja, supaya nanti bisa betul-betul menjadi membudaya tentang karakter yang diharapkan dari pemerintah. Sebab dengan adanya reformasi yang selama ini, karakter anak-anak di lembaga ini tidak hanya di lembaga, pada umumnya di seluruh Indonesia itu memang betul-betul merosot. Dengan tidak atau dihapusnya tentang pengamalan Pancasila yang tempo dulu di zaman Orde Baru, itu tentunya karakter-karakter anak itu sudah meniru di lingkungan, utamanya lingkungan media, karena sudah terbuka lebar bahwa media ini banyak hal-hal yang kalau tidak bisa menyaringnya tentu ke arah negatif yang disukainya. Tentu
ya berpengaruh pada diri anak kita. Oleh karenanya budaya positif ini mulai digerakkan lagi dengan adanya penanaman karakter, yang mana di dalam kurikulum merdeka yang selama 1 semester diterapkan di sekolah kita ini utamanya adalah tentang profil belajar Pancasila. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi utamanya yang penyaji dan pada umumnya Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini. Saya kira itu komentar dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliaunya Bapak Haji Jabar selaku pimpinan Lembaga SDN Kesian 1 yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Hadirin para peserta dimensi budaya positif yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti dari acara siang hari ini, materi dimensi budaya positif yang akan disampaikan oleh penyaji Ibu Dewi Yulianis SPD. Kepada beliaunya Ibu Yulianis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jabar selaku Kepala Sekolah SDN Kesian 1, yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu guru serta hadirin dalam acara diseminasi budaya positif. Perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu pada budaya positif, yang insya Allah ini adalah materi di bab terakhir di modul 1 saya, yaitu mengenai budaya positif. Langsung saja Bapak dan Ibu. Selamat datang untuk seluruh guru hebat yang ada di SDN Kesian 1. Mari bersama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, tentunya di SDN Kesian 1. Sebelum masuk materi, kita jawab dulu dengan setuju atau tidak. Di sini ada 4 pertanyaan, boleh dijawab langsung atau dijawab di kertasnya. Monggo ya. Nanti pertanyaan pertama langsung dijawab boleh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak? Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah atau membaca dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Monggo, setuju atau tidak, Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat jawabannya di belakang gitu. Setuju? Tidak. Yang tidak setuju berapa orang? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, memberikan hadiah atau penghargaan dapat memotivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju semua ini ya? Kecuali Pak Darmulis. Oke, baik. 1 orang yang tidak setuju. Yang lain setuju semua ya? Baik, nanti kita lihat jawabannya. Yang berikutnya, sudahkah Anda mengetahui apa itu segitiga restitusi? Segitiganya sudah, restitusinya belum. Segitiganya tapi sudah dibuat. Oke, baik. Akan kita temukan jawabannya setelah ini.
saya akan memaparkan tentang konsep utama budaya positif, yaitu terdiri dari paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan kebijakan universal, teori motivasi hukuman dan perilaku manusia, tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum menginjak ke paradigma belajar, di sini guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah, karena guru dapat menciptakan lingkungan positif dan mendukung murid menjadi bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya tahu ya yang digambar itu? Sampun kenal? Sampun kenal ya, tapi dari kenalan bukan lawan. Oke, baik. Berikut adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 yang terdiri dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Saya yakin semua di sini sudah tahu artinya semuanya, bahwasanya ing ngarsa sung tulodo. Di sini di depan seorang guru harus menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah seorang guru itu harus wajib dan selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya. Sebagai guru kita wajib menuntun anak didik kita menuju kemandirian dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Kemudian tutpuri handayani, seorang guru wajib memberikan dorongan bagi anak didiknya untuk mencapai keinginan, kemampuan, serta kebahagiaannya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, yang dimana guru itu adalah petaninya, sedangkan padi itu adalah anak didik kita, dan sekolah ini adalah lahan tempat kita menanam, yang dimana seorang guru itu tidak akan pernah bisa yang namanya merubah seorang anak, karena tugas seorang petani di sini hanya menanam, merawat, memberikan pupuk, menyiram, menyemai, serta membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi tersebut. Tapi di sini seorang petani tidak akan pernah bisa merubah bibit padi ini, tumbuhan padi ini menjadi jagung. Apakah bisa kira-kira? Tidak bisa. Karena apa? Karena di sini siswa kita ini sebenarnya dari kecil sudah memiliki, kalau diibaratkan kertas, sudah memiliki goresan-goresan tipis. Kalau paradigma saya dulu sebelum mengikuti CGP, saya merasa bahwasanya murid itu adalah selembar kosong, selembar kertas kosong, atau sering disebut sebagai tabula rasa. Tapi itu ternyata paradigma saya itu salah. Yang sebenarnya adalah murid kita itu memiliki yang namanya bakat dari kecil. Anak didik kita itu sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Anak didik kita itu memiliki bakat-bakatnya masing-masing. Antara anak yang satu dan anak yang lain tidak bisa kita samakan, karena mereka memiliki kodrat alam yang berasal dari dirinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru hanya menebali garis tipis tersebut, yang dimana tugas kita itu mengarahkan anak tersebut menuju ke bakat-bakat mereka. Selain mendidik dengan kodrat alamnya, kita juga wajib mendidik sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau seperti saat ini, zamannya sudah disebut sebagai zaman alfa, generasi alfa, maka kita juga harus mengikuti apa yang ada di modernisasi saat ini, apa yang ada dalam pendidikan saat ini. Saat ini seperti yang lebih gencar-gencarnya adalah tentang perkembangan teknologi. Maka kita sebagai seorang guru harus sudah wajib
pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu mungkin kita mengacunya hanya pada menulis dan mengacunya hanya pada buku teks saja. Tapi saat ini dengan perkembangannya teknologi, maka kita wajib mencari materi-materi itu bukan hanya dari buku teks saja, tapi juga dari teknologi. Begitupun ketika kita mengajar, tidak hanya berpaku pada satu media, tapi kita juga wajib menggunakan berbagai media. Nah, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini yang dimaksud dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang dimana berdiferensiasi itu kita harus menggali terlebih dahulu, menggali masing-masing potensi yang ada pada diri anak. Kita harus menyadari bahwa masing-masing anak ini memiliki gaya belajar, kemampuan masing-masing. Itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa nantinya jika belajar kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dari tahap perkembangan tersebut, maka dari situ kita akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang dicanang-canangkan oleh Mas Menteri kita, bahwasanya kebijakan atau kebajikan pendidikan yang ada di Indonesia nanti merujuknya pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya? Ada 6 profil pelajar Pancasila yang terdiri, yang pertama yaitu ada apa saja? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Itu satu. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 6 kebajikan itu yang nantinya akan menjadi profil pelajar Pancasila anak didik kita, Bapak dan Ibu. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya harus ada habit dari lingkungan kita. Nah, sebelum masuk di materi budaya positif, mari kita melakukan sebuah permainan terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu menulis satu benda, satu barang, satu hal yang merupakan itu hal yang benar-benar saya eman-eman, saya sayangi, saya cintai, tidak boleh diambil orang lain. Silahkan ditulis, dicari kertas, kemudian sobek dan genggam. Monggo dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan tulis, boleh benda kesukaan atau hal yang paling dicintai, disukai. Silakan ditulis. Kita akan sedikit melakukan permainan, gitu ya. Monggo. Jika sudah ditulis, silakan Bapak dan Ibu berdiri mencari pasangan. Monggo. Mencari pasangan yang dimana salah satunya pasangan tersebut mau mengambil barang jenengan. Ada barang itu barang yang benar-benar saya eman-eman, saya sukai, saya cintai, tidak boleh diambil orang. Silakan berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Monggo. Siapa yang mau memegang dan siapa yang mau mengambil? Silakan berdiri. Ada yang bisa membantu saya? 2 orang di sini. Monggo, Pak Darmulis atau Pak Darmus dengan Bu Sindi. Monggo. Monggo Bu Sindi. Nah, ini barangnya siapa yang mau diambil? Mendekat Pak, enggak bisa ini. Yang mau diambil punyanya siapa? Punya Bu Sindi atau punyanya Pak Darmulis? Letakkan salah satu tangan di kepala dengan erat. Gak usah bayangkan, ini langsung permainan saja bersama teman langsung. Nah, silakan. Siapa yang mau diambil barangnya? Disepakati dulu punya Bu Sindi atau punya Pak Darmulis? Punyanya Pak Darmulis
dengan cara dikoyok ya boleh, yang penting dapat kira-kira mendapatkan apa mboten? Monggo Bu Sidi, hitungan ketiga kita semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Langsung diberikan. Ya, kalau diri langsung diberikan ya enggak masalah. Monggo. Monggo, mau yang mana? Monggo. Bagaimana? Cerita untuk saya berikan. Monggo kan luar biasa Pak Darmulis, berarti Pak Darmulis sangat baik hati. Langsung diberikan tepuk tangan buat Pak Darmulis dan Sidi. Monggo boleh kembali ke tempat karena sudah diberikan dengan tulus ikhlas dan langsung diberi wajah terbaik sekali. Oke Bapak Ibu, yang terjadi tadi adalah kalau saya ngambil kesimpulan, yang terjadi tadi Pak Darmulis langsung memberikan dengan setulus hati dan penuh ikhlas. Nah, di sini berarti yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau memberikan tadi itu Pak Darmulis atau Bu Cindy? Pak Darmulis. Pak Darmulis yang punya, Pak Darmulis yang memegang kontrolnya, Pak Darmulis yang mengendalikan. Nah, hari ini di sini ini ada hubungannya dengan anak didik kita juga Bapak Ibu, bahwasanya perubahan paradigma atau teror kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi berarti ilusi itu hanya bayang-bayang ya. Bayang-bayang kita selama ini kan ilusi itu seorang guru dapat mengontrol murid. Ilusi kita, bayangan kita, betul apa tidak? Bayangan kita selama ini, ya saya yang sebagai guru di sini, saya yang berkuasa maka saya yang bisa mengontrol, betul apa tidak? Tapi sebenarnya itu tidak. Yang bisa mengontrol murid itu ya hanya diri murid kita sendiri. Oke? Itu ilusi yang harus kita rubah. Ilusi yang harus kita rubah. Yang dapat mengontrol diri siswa kita itu adalah siswa sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa tidak? Dulu kalau misal kita ngerayu anak didik kita, nek wis dewok anak didik kita merasa rondok tertenyum, berarti kita merasa menang apa enggak? Wis berasa menguasai karakter anak apa enggak? Betul apa tidak? Itu adalah paradigma yang disebut sebagai ilusi. Kritik dan membuat merasa orang lain bersalah itu sebenarnya tidak termasuk dalam teori kontrol. Itu bukan siswa yang mengendalikan. Yang berikutnya, ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira betul apa enggak? Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Penguatan positif dan efektif itu sebenarnya tidak begitu bermanfaat bagi diri siswa. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya nak sama besok gak belum dari petugas, pokoknya mau jadi besok petugasnya kelas 5 jadi petugas pemasaran misalnya. Bu saya tidak mau ikut, pokoknya harus ikut kamu ini siswa kelas 5. Itu sebenarnya hak untuk memaksa. Itu kan sebenarnya hak untuk memaksa. Itu hanyalah sebuah ilusi. Benar, mereka mau melakukan hal semua itu. Mereka mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Mereka mau berbuat apa yang kita inginkan ketika mereka sudah bersalah. Tapi itu bukan dari diri mereka masing-masing. Itu dari pengaruh panjenengan. Bisa saja satu, karena merasa bersalah dia merasa rendah diri. Karena dipaksa dia merasa takut. Nanti kalau saya tidak mau saya dapat hukuman. Nanti kalau saya tidak mendengarkan Bu Dewi nanti saya dapat nilai jelek. Penguatan kalau nggak dapat penguatan. Itu sebenarnya hanya ilusi kita. Ini semua 4 ini hanya ilusi kita. Karena yang memegang kendali pada diri siswa itu harusnya datang dari diri siswa masing-masing, bukan dari guru. Artinya kalau dari guru itu
itu berarti termasuk dari pengaruh ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Nah, disiplin positif. Panjenengan mengartikan disiplin sebagai apa? Istiqomah. Ada yang lain? Kalau anak cicil, anak ini loh termasuk disiplin. Berarti yang bagaimana menurut panjenengan? Yang bagaimana? Pasti jawabannya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau anak itu sudah mau kita suruh, berarti anak itu sudah termasuk disiplin atau belum? Ya, anggapan kita pasti sudah, karena kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman. Salah satunya tadi, ketika tidak mau mengikuti jadi petugas upacara atau tidak mau mengikuti upacara, sudah kita katakan tidak disiplin. Nah, itu kecenderungan kita. Padahal arti disiplin sebenarnya bukanlah ini, bukan rasa ketidaknyamanan. Sebenarnya kata disiplin itu bukan hanya patuh, tapi disiplin itu adalah belajar dari dirinya sendiri untuk sadar bahwasanya apa yang saya lakukan itu muncul dari diri saya sendiri. Itulah yang dikatakan dengan disiplin. Belajar untuk melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu artinya disiplin. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini sudah kita singgung dari depan tadi, dan juga mengenai kebajikan universal. Ada yang tahu contoh dari kebajikan apa saja? Kebajikan ada apa saja? Membantu orang lain, membantu orang sakit, sopan santun, bertanggung jawab, mandiri, jujur. Itu adalah termasuk kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keyakinan. Nah, tujuan kita mendidik itu yaitu untuk agar mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik seperti yang dilakukan Pak tulis tadi, memberikan dengan ikhlas dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Itu motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, bukan dari luar atau pengaruh dari luar. Nah, disiplin positif sendiri di sini adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu hal tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah melatih anak untuk memberikan segala sesuatunya dari asalnya dari dirinya sendiri, tanpa adanya suatu sogokan, tanpa merasa diancam ataupun akan merasa dihukum. Seperti yang dilakukan Pak Darulus tadi merupakan sebuah disiplin positif karena dia memberikannya langsung dengan ikhlas, Pak, ya, tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Itu yang dikatakan sebagai disiplin positif. Cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu hal tanpa adanya suatu sogokan, ancaman maupun hukuman, atau yang nama lainnya adalah pengaruh ekstrinsik. Jadi langsung dari dirinya sendiri, itu adalah yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia sendiri yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum oleh bapak ibu gurunya. Nah, kalau merasa takut dihukum berarti ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik.
pujian atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Melakukan suatu disiplin, aku mengumpulkan lebih dahulu pasti aku dapat nilai 100 dari Bu Dewi. Nanti kalau saya berangkat sekolah datangnya paling rajin, saya dapat imbalan dari Pak Japar, kepala sekolah. Nah, itu merupakan motivasi perilaku ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena dia hanya ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu di mana murid melakukan disiplin diri karena mereka sudah sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi apa tadi? Intrinsik, karena sudah timbul dari dirinya sendiri. Misal begini, si anak ini menjatuhkan minum di lantai. Kalau anak yang sudah memiliki kesadaran disiplin, mereka akan cepat-cepat membersihkannya, tidak peduli dilihat orang lain atau tidak. Yang penting tujuannya bersih agar temannya yang lain tidak terpeleset atau tidak membahayakan orang lain. Inilah yang dinamakan dengan disiplin positif yang sudah muncul, atau motivasi diri intrinsik yang sudah mulai muncul dari diri siswa. Sehingga yang kita harapkan itu ya ini, yaitu yang dimana menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Inilah yang diharapkan pada disiplin positif. Siswa sudah memiliki motivasi untuk menghargai nilai kebajikan yang timbul dari dirinya sendiri. Sudah muncul secara intrinsik, tidak secara ekstrinsik. Berarti tadi kira-kira sudah terjawab ya pertanyaan saya yang pertama tadi. Memberikan hukuman setuju atau tidak tadi? Sudah terjawab ini ya, di motivasi perilaku manusia. Seperti juga memberikan imbalan atau penghargaan. Memberikan imbalan dan penghargaan itu sebenarnya juga tidak setuju, karena itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Padahal disiplin positif itu harusnya sudah muncul dari dirinya sendiri, lewat kesadarannya diri sendiri. Yang berikutnya, konsep disiplin itu ada dua. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Dengan identitas gagal itu kita melakukannya dengan hukuman dan penghargaan. Ini yang menyambung pertanyaan 1 dan 2 tadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan konsep disiplin dengan cara hukuman, itu berarti sudah termasuk konsep disiplin yang gagal. Berarti itu belum termasuk di konsep disiplin. Hukuman itu bisa menjadikan anak, menyakitkan anak merasa tidak nyaman. Siswa kita menjadi takut, merasa terpaksa dalam melakukan segala hal. Murid menyembunyikan kesalahannya agar tidak dapat hukuman. Ya wes, salahku tak tutupi, aku tak bujuk saja, aku tak berbohong. Saya akan berbohong. Nah, inilah yang dinamakan dengan murid menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri ketika mereka merasa bersalah tadi. Mereka akan merasa rendah diri. Yang konsep disiplin yang kedua yang termasuk identitas gagal adalah dengan cara pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan itu juga identitas konsep disiplin yang gagal. Identitas gagal. Yang pertama, penghargaan itu sangat tidak efektif. Karena anak ya seperti tadi, mau melakukan apapun jika ada imbalan. Kalau tidak diberi imbalan, ya saya tidak mau. Biasanya seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan atau timbulnya sifat iri. Misal, yang bisa ini si anak ini, ya pasti yang lain akan males atau timbul rasa iri. Paling yo, bocah ibu saja, bocah itu saja. Teman saya ya itu saja, tidak ada yang lain. Karena yang bisa ya cuma itu, begitu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang dimana di sini yang dimaksud mematikan kreativitas, biasanya anak-anak yang mendapatkan penghargaan, misal, coba yang bisa menjawab soal matematika nomor 1 akan saya beri 1 permen. Nah, kalau siswa sudah bisa beli permen sendiri, otomatis mereka kan tidak akan mau maju di depan untuk mengajarkan matematika. Itu yang dinamakan dengan mematikan kreativitas.
Yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Makanya saat ini sistem ranking dihapus. Karena apa? Dengan adanya sistem ranking ini dapat menghukum si anak. Biasanya ini antar sesama orang tua. Jika yang si A mendapat ranking 1, si B ini ternyata tidak mendapatkan ranking, maka orang tua si A akan bercerita si B. Orang tua si B otomatis akan membanding-bandingkan anaknya si A itu loh, bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah, ini yang dapat menghukum perasaan anak. Yang terakhir adalah merampas hak anak menghargai dirinya. Ini juga banyak terjadi, biasanya pada orang-orang tua yang misal, oh anakku hari ini dapat nilai A dalam ngajinya, oke nak, tak berikan coklat. Ini juga dapat merampas hak menghargai dirinya. Maksud aku bisa ngaji kok cuma diberikan coklat. Nah, ini yang dinamakan dengan merampas hak menghargai dirinya. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu juga ada dua. Yang pertama yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama konsekuensi ini biasanya berupa penguatan, tapi penguatannya ini tidak bertahan lama. Penguatannya hanya jangka pendek saja. Kalau mereka lupa, pasti akan dilaksanakan lagi kesalahannya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ketika kita memberikan sebuah konsekuensi logis kepada anak, misal ketika anak itu tidak mengerjakan PR matematika, ya sudah silakan kerjakan nanti jam istirahat misal. Tapi kamu di waktu istirahat nanti tidak, ini ya berhenti dulu, kerjakan dulu. Nah, di sini ini seorang guru tidak bisa melepas, kita wajib memonitor. Yang ketiga, stimulus respon. Nah, di sini stimulus respon itu kalau tidak diingatkan biasanya lupa. Tadi disuruh, ya sudah silakan kerjakan soal matematikanya di waktu istirahat. Itu adalah stimulus. Jangan respon anak, baik Bu, akan saya kerjakan ketika nanti istirahat. Itu. Yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Ya betul. Dengan adanya konsekuensi, murid akan menghormati peraturan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena seperti tadi, ketika tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kan langsung dilaksanakan. Jadi mereka tidak ada waktu untuk merenung. Apa ya kesalahan saya? Itu tidak ada waktu perenungan karena mereka setelah mengerjakan selesai, maka selesai. Konsekuensinya telah selesai. Ini juga dikatakan sukses, tapi kelemahannya yaitu ada penguatan jangka pendek, ada 5 kelemahannya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi sendiri itu apa kok? Nah, restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses yang dimana mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, motivasinya ini nanti akan berasal dari dirinya sendiri. Konsep disiplin identitas sukses itu letaknya tertinggi pada restitusi. Yang pertama yaitu murid sudah bisa bertanggung jawab untuk perilakunya tadi. Seperti yang saya sampaikan, ketika ada anak habis beli minum ternyata minumnya jatuh, mereka langsung ada rasa tanggung jawab untuk segera membersihkannya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, jika sudah ada restitusi, maka dia jangka panjangnya sudah mulai ada, pemecahan masalahnya sudah mulai ada, langsung dipel agar temannya tidak jatuh atau tidak membahayakan temannya lain. Itu termasuk masalah jangka panjang. Jika seandainya tidak dipel, otomatis pasti ada mungkin ada bahaya-bahaya lain yang ditimbulkan, tapi mereka sudah bisa berpikir ke situ dengan cara dipel tadi, agar berpikirnya agar tidak ada korban dari teman saya, agar tidak membahayakan teman saya. Yang berikutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia menghormati dirinya sendiri, dia juga menghormati orang lain. Yang keempat adalah teori kontrol. Teori kontrolnya di sini, siswa sudah bisa memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi seperti yang air jatuh tadi, oh ini yang harus saya lakukan, tanpa dilihat orang lain, tanpa perlu disuruh bapak ibu guru, mereka langsung melakukan. Nah, berarti mereka sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang berikutnya
Oh berarti kalau tadi sebelum saya menjatuhkan air lantainya bersih, maka saya juga harus memperbaiki kesalahan saya dengan ngepel, harus membersihkan lantai ini. Itu adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, sehingga mereka bisa menanamkan karakter yang lebih kuat pada dirinya. Jadi dengan adanya restitusi ini adalah adanya suatu pemecahan masalah dengan win-win solution, yaitu dengan langkah menang dengan menang. Tidak ada yang merasa disakiti salah satu pihak. Jadi restitusi itu menawarkan suatu pemecahan masalah dengan win-win solution. Dia menawarkan solusi dengan sama-sama menang. Tidak ada yang menang atau salah satunya kalah. Jadi restitusi itu seimbang, menang-menang. Nah, ciri-ciri restitusi sendiri adalah satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mereka akan belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungannya dengan orang lain, berupa tawaran, bukan merupakan suatu paksaan. Yang berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, bukan menyalahkan orang lain, tapi dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ada 5 kebutuhan dasar yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ada kebutuhan dasar tentang dirinya, kepuasan, kebahagiaan, merasa diperhatikan, dan juga kebebasan. Nanti itu mencari kebutuhan dasar apa tuh yang saya butuhkan sebenarnya di diri saya, karena saya melakukan ini. Itu nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menanamkan karakter. Memang agak lama kalau mau menciptakan ini, tapi tidak apa-apa. Tapi ini nanti adalah kita akan menciptakan suatu karakter, bukan tindakan. Kalau karakter itu akan tertanam terus-menerus. Tapi kalau tindakan itu hanya seketika itu saja. Yang berikutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini tadi dia tidak fokus pada masalah, tapi bagaimana solusi yang harus dilakukan. Nah, di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya berikan satu contoh kasus, yaitu tentang siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, pasti guru akan menghukum siswa tersebut. Misal, silakan kamu hormat kepada bendera karena kamu tidak mengerjakan PR. Atau guru akan marah-marah dan murid akan merasa menjadi takut. Bisa-bisa ini siswanya besoknya tidak masuk sekolah karena takut. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Ada solusi, tapi masih belum 100% solusinya. Guru tegas dan siswa menghormati guru. Karena memang sudah konsekuensi yang disepakati di awal, maka siswa juga melaksanakan konsekuensi tersebut sehingga siswa merasa hormat dengan gurunya. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini yang kita lakukan. Kalau kita menerapkan restitusi, maka kita akan menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jika sudah direstitusi, guru itu tidak semena-mena menyalahkan, tapi guru lebih menanyakan alasannya. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Karena keyakinan kelas ini sudah dibuat di awal. Nah, keyakinan kelas. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, saya mau tanya dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kenapa? Untuk apa kira-kira kok terbitlah peraturan jika berkendaraan wajib menggunakan helm? Kira-kira untuk apa? Setelah nanti itu sudah yakin ya, meskipun tidak ada Pak Polisi, jenengan tetap menggunakan helm. Tetap, karena merasa kalau dengan menggunakan helm pasti saya akan aman, begitu ya. Meskipun tidak ada polisi, biasanya kan ada, kalau sudah timbul dari dirinya sendiri, meskipun tidak ada polisi
dan ditilang, tapi saya yakin dengan menggunakan helm ini saya akan selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada apa kira-kira? Ada apa kira-kira? Kenapa yuk kita waktu COVID dulu kok harus pakai masker dan mencuci tangan? Kenapa kalau kita nggak pakai masker dan nggak cuci tangan itu rasanya kok nggak enak? Kenapa kira-kira? Untuk apa? Ya kesehatan dari diri kita sendiri. Meskipun sudah terbit peraturan itu, adanya peraturan pasti tapi adanya konsekuensi. Tapi kita tidak akan pernah peduli dengan konsekuensinya. Tapi kita akan lebih fokus pada kesehatan. Nah, sama juga Bapak Ibu. Ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun yang lainnya ataupun agama. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang dimana cara pembentukannya yang pertama harus bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dia tidak peraturannya, lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Nilai kebajikan tadi ada tanggung jawab, jujur, sopan santun, mandiri, bernalar kritis, menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Itu adalah pernyataan-pernyataan universal dari kebajikan. Yang berikutnya, semua warga kelas berperan aktif memberikan usulan ketika kita akan membentuk keyakinan kelas. Semua warga kelas berperan aktif untuk menyampaikan apa yang diinginkan ketika kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Pernyataan keyakinan bisa direvisi sewaktu-waktu jika memang dirasa keyakinan kali ini sudah di semester 1 kayaknya sudah ada pas, kita ganti saja, itu boleh direvisi. Nah, ini kalau saya terapkan di kelas saya kemarin, langkah-langkah menulis keyakinan kelas yang saya melakukan kedalaman, yaitu saya berdiskusi terkait peraturan yang ada di kelas. Misal kemarin jika ada bapak ibu guru yang menjelaskan di depan, tidak ada yang ngobrol sendiri, atau ketika ketemu bapak dan ibu guru kita menerapkan yang namanya senyum, sapa, salam, salim. Nah, itu terkait itu, maka nanti akan ketemu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Tapi kan peraturannya tidak boleh ngobrol sendiri, jika ketemu bapak ibu harus salim, harus menyapa, harus salam, harus senyum gitu ya. Nah, ini kita rumuskan. Jadi dari peraturan-peraturan tapi kalau kita rumuskan menjadi boleh nggak kalau bilang itu menghormati orang lain. Nah, itulah yang dinamakan satu contoh keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Yang berikutnya, setelah tersusun beberapa rumusan keyakinan, maka saya akan menempel di belakang papan saya di sana. Jika sudah tercapai, nanti jika ada sesuatu hal, nah itu yang akan kita tunjukkan ke anak kita, karena kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, kebinekaan global. Itu keyakinan kelasnya. Nah, kata-kata peraturannya, kami meyakini bahwa pentingnya kebinekaan global ditunjukkan dengan sopan santun dan saling menghargai. Berarti dengan adanya sikap sopan santun dan saling menghargai itu sudah termasuk keyakinan kelas saya, yaitu kebinekaan global. Yang kedua, mandiri. Kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian. Kemandirian itu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Bernalar kritis, yaitu yang dimana dengan adanya berpikir kritis kita akan mudah dalam mengambil keputusan. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, jika kita sudah menentukan kata-kata untuk keyakinan kelasnya dan sudah diyakini bersama anak-anak, maka
kelas kita sebagai pengingat bahwa kita meyakini hal-hal tersebut. Nah, ini keyakinan itu bisa tercapai juga ini karena adanya suatu kebutuhan dasar manusia. Jadi keyakinan itu akan timbul atas dasar kebutuhan yang mereka miliki. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kira-kira kita membutuhkan apa yang pertama? Untuk bertahan hidup yang paling primer, makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup ya kita butuh itu, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Nah, ini biasanya terjadi, kita sering menjumpai di kelas juga ada beberapa siswa kita yang sukanya caper pada kita. Apa-apa, Bu, ini loh, Bu. Nah, itu adalah merupakan rasa kasih sayang. Mereka ingin merasakan kasih sayang dari Bapak Ibu gurunya. Mereka ingin diterima oleh Bapak Ibu gurunya. Maka mereka selalu berupaya untuk caper, cari perhatian dengan hal-hal mungkin yang di luar nalar kita. Kadang ya kita sampai bocah ini iya loh, ini terus. Itu merupakan, kita harus sadar bahwasanya mereka butuh itu. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Mereka ingin diberikan kasih sayang dan mereka ingin merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu tentang penguasaan. Kadang juga kita jumpai di kelas juga ada salah satu siswa yang ingin berkuasa di kelas. Pokoknya aku duluan, pokoknya aku yang dapat nomor 1, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh itu. Karena itu merupakan salah satu rasa kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan. Dia ingin berkuasa terhadap suatu hal. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu tentang kebebasan. Mereka ingin bebas. Dan istilah saya ingin main bola pun saya ingin bebas. Yang terakhir yaitu kesenangan. Ketika mereka melakukan suatu hal, mereka akan merasa senang. Ketika sepak bola tadi, selain merasa bebas, dia juga dengan bermain sepak bola itu saya merasa senang. Yaitu memang kebutuhan dasar manusia. Kita harus menyadari bahwasanya mereka melakukan suatu hal itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Sehingga ketika kita menjumpai anak didik kita yang serasa kok begini ya kita harus gali dulu. Mereka kok tadi bertengkar dengan kok jadi temannya kenapa ya? Ya, itu merupakan salah satu kebutuhan dasarnya. Mereka ingin seperti apa? Ingin merasa senang atau bagaimana? Tapi kita sebagai guru setelah mengetahui kebutuhan dasarnya, maka kita harus bisa mengarahkan ke arah tentunya yang lebih positif. Yang dimana itu tidak boleh kita pengaruhi, tapi kita hanya menuntun saja. Sehingga mereka akan menemui pada dan sadar pada dirinya masing-masing. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini merupakan posisi kita ketika di kelas. Kita berada di mana? Kita sebagai penghukumkah? Kita sebagai pembuat rasa bersalahkah? Kita sebagai temankah untuk anak-anak didik kita? Atau kita sebagai pemantau bagi anak didik kita? Dan apakah kita ini sudah dianggap manajer sebagai anak didik kita? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi yang biasanya kita lakukan. Bu Erni kira-kira sudah melakukan yang mana, Bu? Posisi kontrol Bu Erni kira-kira berada di mana kalau dari 5 ini? Semuanya, teman ya, manajer ya, pemantau. Oke, Bu Erni melakukan semuanya. Baik, bagus, luar biasa, tangan untuk Bu Erni. Oke, baik. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru di kelas. Jika kita sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun hukum verbal. Kalau fisik kan kita
kita bisa langsung kayak tangan dan lain-lain. Tapi kalau verbal itu bisa dari ucapan kita. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid lebih lagi. Kamu lebih bisa daripada itu untuk menekan lagi. Biasanya kata-kata yang sering diucapkan dalam posisi penghukum itu satu, patuhi aturan saya atau awas ya, nanti udah dikasih nilai C ya di rapotnya. Itu termasuk penghukum. Kamu kok selalu saja terlambat? Ya sudah, silahkan keliling lapangan. Nah, itu adalah salah satu kata-kata posisi kita sebagai penghukum. Kira-kira di sini siswa kita akan menjalankan apa yang kita inginkan apa enggak? Dijalankan apa tidak? Perintah kita dijalankan apa tidak? Dijalankan. Tapi di balik itu pasti siswa memendam rasa takut, memendam rasa tidak nyaman, pasti itu. Berarti mereka belum menerapkan apa tadi? Belum timbul disiplin positif pada dirinya kalau kita menerapkan restitusi penghukum. Nah, yang berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol kita berada di pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang yang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Misal, gimana coba kamu melakukan ini? Kalau orang tuamu tahu kamu begini, bagaimana perasaan orang tuamu? Apa kamu tidak kasihan kepada orang tuamu yang di rumah bekerja bandeng tulang, tapi kamu di sekolah kok kelakuanmu seperti ini? Nah, itu adalah salah satu contoh kata-kata untuk mereka pasti akan tersenyum dan merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Padahal Bapak ini sudah berkali-kali loh memberitahu kamu, Mas, bahwa sekolah itu masuknya pukul 7, misal seperti itu. Kalau seperti ini terus kan nggak kasihan Bapak Lulu itu loh yang menjaga pintu sampai tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Itu kan pasti dia akan merasa salah satunya pasti akan terbesit. Ya aku kok nggak Pak Lulu terlambat untuk mengerjakan sesuatu hal yang lain. Nah, itu sebenarnya posisi kita sebagai posisi kita merasa bersalah. Tapi di sini kira-kira anak itu melaksanakan kegiatan dengan penuh ikhlas atau ada embel-embel di belakang tadi? Adanya embel-embel. Berarti posisi di sini, posisi kita, posisi kontrol kita itu sudah betul apa belum? Belum. Membuat rasa bersalah itu juga belum benar. Yang berikutnya, kita menganggap kita berposisi sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, yang dimana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi di sini akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan ajakan-ajakan ringan, yaitu sebagai teman. Guru bisa sebagai teman negatif atau teman positif. Nah, di sini positifnya di sini berupaya berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di sini misal, ketika anak didik kita melakukan suatu perbuatan, bisa belum selesai mengerjakan tugas dari Pak Samsul, misal guru PAI. Padahal kan kita guru tematik, Pak Samsul guru PAI. Ternyata Pak Samsul tidak masuk sekolah, diganti oleh Bu Har. Nah, di sini Bu Har menganggap itu memperlakukan murid-murid itu sebagai temannya. Tapi anak-anak itu negatifnya kadang kurangnya sopan santun, meremehkan. Nah, Bu Har bertindaklah sebagai teman. Ayolah nak, dikerjakan. Kamu udah kasihan sama Bu Har. Ya ayo lihat Bu Har batu. Mana tahu yang kurang? Nah, itu merupakan sebagai posisi kontrol kita sebagai teman.
Di sini dampak positifnya, siswa itu pasti akan nurut sekali dengan Bu Har karena merasa Bu Har itu baik. Bu Har bisa ditawar, oh Bu Har itu loh mau membantu saya. Itu segi positifnya. Tapi dari segi negatifnya, si anak ini pasti maunya hanya nurut dengan Bu Har. Kalau datang Bu Erni atau Bu Cindy, anak ini akan berulang, tidak akan mau menurut. Berarti posisi kontrol kita di sini sudah betul apa belum? Sudah betul apa belum? Belum. Belum bisa menciptakan ya. Yang berikutnya sebagai monitor atau pemantau. Di sini posisi kontrol kita adalah memonitor. Berarti memonitor itu kan mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya, kalau seorang guru sudah pada posisi monitor atau sebagai pemantau ini, biasanya anak-anak ini tidak melakukan suatu kesalahan. Tapi anak-anak ini tidak melakukan suatu hal dengan pemaksaan, tapi lebih ke menyepakati konsekuensi yang telah disepakati di awal. Itu sebagai pemantau. Berarti kalau sudah sebagai pemantau ini sudah berhubungan dengan konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya ketika tidak mengerjakan PR, konsekuensi logis yang sudah kita sepakati dulu adalah silakan mengerjakan di jam istirahat. Itu kan konsekuensi, itu peraturan yang sudah dibuat sejak lama. Maka konsekuensimu adalah mengurangi jam istirahatmu. Nah, di sini guru sebagai pemantau, karena apa? Guru tidak mungkin meninggalkan si anak ini untuk mengerjakan sendiri. Maka guru tetap mengawasi. Nah, kalau sudah sebagai posisi kontrol, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, posisi kontrol kita sebagai monitor misalnya. Nah, peraturannya apa coba? Kalau kamu nggak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengerjakan PR dan istirahat Bu. Oke, nah itu adalah sanksi yang harus kamu terima karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu merupakan perbuatan yang harus kamu lakukan atas konsekuensi yang kamu langgar. Itu jika guru sebagai pemantau atau monitor. Yang berikutnya, di sini guru sudah menjadi posisi kontrolnya sudah menjadi manajer atau pemimpin. Jika manajer itu kan harus bisa membawa, harus bisa menjadi guru, harus bisa menjadi teman, harus bisa mengawal, harus bisa mempertanggungjawabkan anak didik kita. Maka guru di sini posisinya adalah sebagai mentor yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, berdiskusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Karena sebagai manajer tadi wajib membimbing sampai bisa mereka mampu menumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap perilaku yang didapatnya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebagai guru hendaknya kita itu ya sebagai ini, kontrol diri kita ya sebagai manajer atau pemimpin bagi anak didik kita. Bukan lagi sebagai pemantau, bukan lagi sebagai pemberi rasa bersalah, pemberi hukuman ataupun teman. Tapi harusnya ketika kita sudah menjadi guru, harusnya kita menjadi seorang pemimpin. Nah, ini sudah timbul keyakinan kelasnya. Jika kamu meyakininya, apa yang bersedia, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung ngejudge, tapi kita tanyai dulu. Terus kebutuhan apa yang ingin didapatkan dari siswa tersebut? Setelah kebutuhan tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jika belum, maka kita wajib menggiring mereka untuk mempersilahkan mereka untuk mencari solusi mereka agar bisa memperbaikinya. Apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki diri mereka masing-masing? Memperbaiki diri hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Penekanannya di sini. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan adanya
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu pemecahan masalah dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memfasilitasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrol yang kita gunakan biasanya kita bertanya, ini kita tetap sebagai manajer ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Perilaku mereka itu pasti memiliki alasan. Kenapa toh kamu kok berbuat seperti ini? Kebutuhan dasar apa toh yang ada pada dirimu sehingga kamu berperilaku seperti ini? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Sudah betul kah? Sudah sesuaikah apa yang dilaksanakan anak didik kita dengan keyakinan yang ada pada diri masing-masing sesuai yang sudah tertanam di keyakinan kelas tadi. Nah, ini ada satu contoh. Silakan diperhatikan. Yang sana. Ada satu kasus salah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, lo banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Lo banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Lo banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikirkan lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik. Dari kasusnya tadi ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan. Seorang gurunya ngapain dari menstabilkan gurunya bagaimana tindakannya? Bagaimana? Mendengarkan. Nah, mendengarkan sampai siswanya agak emosi ya di awal tadi ya. Jadi biarkan tetap didengarkan dengan nada yang tetap landai, dengan suara yang datar, tidak. Biasanya kan kalau ada laporan salah satu guru siswa, biasanya gurunya kalau tidak memegang kendali
bisa menghukum atau memberikan rasa bersalah. Kamu di sekolah semuanya bertenaga, kasihan dengan orang tua. Itu tidak benar. Kalau sudah posisinya sebagai manajer, seorang guru dikatakan sudah bisa menjadi seorang manajer itu jika sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan, yang kedua adalah memvalidasi. Nah, apa saja yang dilakukan tadi, begitu ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang harus kamu perbuat dan apa jika kamu mau lebih bersabar, sikap apa? Itu kan tadi jawabannya timbul dari anaknya sendiri, bukan dari gurunya. Nah, itulah yang ditamakan tadi dengan cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Itu juga termasuk suatu kendali untuk dirinya sendiri. Nah, ini menstabilkan pada identitas. Menstabilkan identitas yang pertama tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, katakan. Yang berikutnya kita harus menyadari berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Identitasnya kan tadi si murid gagal karena dia tidak bisa meredam emosinya. Nah, kita tidak boleh mengkritiknya, ya cukup kita dengarkan agar emosinya stabil, agar identitas yang di awal dia anak baik, identitas yang sudah gagal dan dia kan anak baik agar tetap kembali menjadi baik. Ajukan pertanyaan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, jadi kita bisa menanggapi, nggak apa-apa, kesalahan tadi itu sih wajar ya, karena mau melakukan pembelaan diri. Tadi gurunya bilang begitu. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalahnya. Adakah tadi seorang guru, bapak guru tadi menanyakan kesalahannya siapa yang salah? Tidak ada loh. Yang berikutnya adalah apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Tadi siswanya ditanya seperti itu, tapi siswanya menjawab tidak. Berarti sudah timbul sedikit demi sedikit, identitasnya sudah mulai kembali. Yang kedua yaitu sisi kedua pada segitiga, yaitu memfasilitasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika mereka marah tadi, dia merasa apa? Kebutuhan apa ya kira-kira yang ada pada dirinya yang terpenuhi? Apa? Kebebasan, kesenangan, atau apalagi kira-kira ketika dapat memarahi si Eka tadi? Pasti kesel. Nah, dia merasa puas pada dirinya. Kebutuhanku yaitu puas karena saya bisa membalas kamu, perbuatanmu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru tidak bertanya-tanya lagi. Guru tidak menggali informasi lagi, tapi lebih ke proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini tadi mengakui kebutuhan apa yang diinginkan, gitu ya. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Gurunya tadi masih terlihat sabar. Gurunya tadi masih terlihat netral. Tidak memojokkan, tidak mengkritik, dan juga tidak mempermasalahkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan di kala validasi yaitu satu, kamu bisa saja bertindak lebih gagah lagi dari ini. Bisa Pak, saya bisa, gitu ya. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, melakukannya tadi karena ada suatu perkataan atau memfitnah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dengan apakah kamu bersedia mempelajarinya. Tadi ini guru juga menanyakan seperti itu. Guru tidak langsung mengajar atau membela, tapi lebih ke menuntun. Yang terakhir, sisi ketiga di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu sudah timbul. Kalau sudah timbul keyakinan seperti kita memakai helm agar selamat tadi,
secara motivasinya secara intrinsik, bukan dari orang lain lagi, tapi lebih ke kesadaran dirinya sendiri. Yang berikutnya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas suksesnya telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, tapi mereka mengakui. Harusnya kalau saya lebih bersabar, saya tidak akan pernah melakukan yang seperti ini. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kalau di kelas berarti ya apa yang kita yakini di kelas. Nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Menghargai orang lain ketika bertengkar tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal yang bagi kamu? Ini juga bisa ditanyakan. Yang keempat adalah, kamu ingin menjadi orang seperti apa agar terwujudnya keyakinan tadi, agar mengembalikan keyakinan dan kebutuhan yang ada pada identitas dirimu tadi. Itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru harus bisa menjadi seorang manajer bagi seluruh anak didiknya. Sekian dari saya, atau ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan saya tadi, bahwasanya untuk menciptakan disiplin positif itu tidak dalam waktu yang singkat, karena itu muncul dari dirinya sendiri, maka butuh proses yang lumayan panjang atau butuh waktu yang agak lama. Tapi kita di sini jika kita mau melakukannya dan bersabar serta berprosesnya, mau bersabar sedikit menunggu, karena proses itu ya dengan jangka panjang, tapi nanti hasilnya kita akan memetiknya sendiri. Jadi itu tadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Memang berat melakukan segala sesuatu, itu pasti akan berat di awal-awal. Tapi kalau jika kita lakukan terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi itu tadi kesimpulan yang bisa saya ambil, dan sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Soni. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, demikian paparan materi yang telah disampaikan oleh beliaunya Bu Dewi Yulianis dengan gamblang dan tentunya menambah wawasan kita, menambah ilmu bagi kita, yaitu sebuah ilmu yang baru. Untuk acara berikutnya, menginjak acara yang keempat, sesi tanya jawab, dan di sesi tanya jawab ini hanya dibuka satu termin. Oleh karena itu kepada peserta diseminasi budaya positif, Bapak Ibu yang terhormat bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Dan Ibu, saya persilakan jika ada pertanyaan. Dipersilakan. Sudah jelas semua, berarti monggo. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah materi yang sangat membuka paradigma kita, sehingga semoga ke depan bisa lebih baik lagi untuk masa depan anak-anak kita. Kepada Ibu narasumber, sebelumnya saya mau menanyakan, untuk seperti keyakinan kelas itu bentuknya semacam kesepakatan kelas begitu, ataukah dalam penyusunan kalimatnya nanti ada sesuatu yang mengharuskan itu dicantumkan atau bagaimana? Karena insya Allah di sini kita sudah sedikit banyak sudah menerapkan untuk kesepakatan kelas, walaupun mungkin masih kurang luas, sehingga hanya mengacu pada kelas-kelas peraturan kelas saja. Untuk
untuk yang kedua, dalam penerapan kita segitiga restitusi tadi yang saya simak dari tadi, yaitu jenengan menjelaskannya sepertinya penerapannya itu pada anak-anak yang bermasalah. Yang saya tangkap tadi. Nah, yang saya tanyakan, untuk segitiga restitusi itu bisakah kita terapkan untuk memotivasi anak yang tidak bermasalah? Nah, kalau bisa itu bagaimana caranya? Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa penghukum itu tidak tepat, memberikan penghargaan juga kurang tepat, karena yang selama ini sebelum ada segitiga restitusi kan kita ada yang tertanam di diri kita ada bahwa reward itu sedikit banyak bisa meningkatkan atau memotivasi anak untuk sesuatu. Nah, itu bagaimana untuk menumbuhkan disiplin positif tadi dengan adanya reward, karena reward itu tidak hanya dengan barang, tapi dengan ucapan kita, umpan balik kita, tanda terima kasih atau bagaimana, itu kan juga termasuk rewardnya. Apakah hal-hal seperti itu juga kurang tepat untuk kita terapkan supaya disiplin positif itu bisa muncul di diri anak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni untuk pertanyaan pertama tadi terkait bagaimana langkah kita membentuk keyakinan kelas, gitu ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu ketika menyampaikannya seperti saya bilang itu, mereka diajak buat peraturan dulu. Nah, seperti peraturan itu kemudian disimpulkan, kita pilih satu kata yang paling pas, yang paling tepat, dan nanti di keyakinan itu yang termasuk bertanggung jawab itu harus apa saja ya. Nah, itu dimasukkan sebagai keyakinan dan harus kita lakukan karena memang sudah disepakati bersama, dan itu harusnya ditandatangani setelah jadi keyakinannya. Sebelum ditempelin kan nanti pasti, kalau dulu saya pakai kertas tempel, anak-anak tempel sendiri di papan apa tuh maunya mereka, kemudian saya rumuskan. Oh, ternyata muncul bisa 6 keyakinan kelas. Salah satunya adalah kemandirian tadi. Dengan adanya kemandirian kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu ya, termasuk kemandirian itu apa saja. Nah, itu. Jika sudah ada kata-katanya sudah terbentuk semuanya, ada dari paketnya, dari kebajikan tadi ya, kebajikan universal. Jadi kata-kata yang digunakan untuk keyakinan kelas itu adalah kebajikan universal. Mana yang termasuk di dalam jujur, tadi misalnya mana yang termasuk menghargai orang lain, apa saja atau sikap-sikapnya, itu nanti yang wajib setelah tertempel dari kesimpulannya masuk di kebajikan ini misal. Itu kita tanamkan lagi ke siswanya. Benar-benar ditanamkan dan wajib disepakati, karena nanti sebelum ditempel sudah ditandatangani bersama anak-anak, dan itu menjadi patokanmu seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi itu adalah proses yang dimana untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu ya Bu. Jadi memang untuk khusus yang bermasalah, karena memang segitiga restitusi itu adalah di mana proses restitusi sendiri tadi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses yang dimana mereka akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Berarti kan sebelum itu disiplin itu kan tadi dari kata belajar untuk ke hal yang lebih baik, untuk mengontrol dirinya sendiri. Maka segitiga restitusi itu ya digunakan untuk memperbaiki diri siswa, seperti itu. Nah, terkait dengan penghargaan
Ngoten nggih Bu Eni. Karena memang itu nanti muncul bukan dari dirinya sendiri. Bagaimana cara kita menggiringnya agar muncul dari dirinya sendiri ya? Kita sebagai bapak dan ibu guru memberikan contoh-contoh. Nah, harusnya tidak harus seperti ini, tapi kamu bisa loh seperti ini, begitu. Jadi apa namanya Bu? Jadi penghargaan meskipun tidak berupa jajan, ucapan pun itu sama karena itu tidak timbul dari dirinya sendiri. Dikatakan anak itu sudah mencapai posisi kesadaran dirinya, itulah yang dinamakan dengan tadi sudah bisa menerapkan disiplin positif. Kalau anak masih seperti itu, ya boleh diberi seperti itu. Tapi jika anak nanti masih merasa karena aku yang dapat hadiah, berarti itu belum. Mantap ya. Tapi kalau jika anak sudah timbul dan dilatih motivasinya lain, tidak hanya dengan penghargaan, tapi dengan kata-kata, tapi dilakukan setiap hari, maksudnya ada ini loh, tindakanmu ini mengakibatkan ini, itu yang mungkin lebih bisa kita lakukan seperti itu. Ya seperti tadi ketika kita menjatuhkan air di lantai, itu kan awalnya ya anak-anak tidak mungkin langsung bisa langsung tertanam, aku harus membersihkan, itu tidak pasti kan. Dulunya juga ada motivasi tersendiri kan. Nah, dikatakan sudah masuk disiplin positif itu ketika anak sudah mulai sadar dari dalam dirinya sendiri. Begitu, Bu Eri. Terima kasih. Terus saja. Sampun. Oke, terima kasih disampaikan kepada para peserta disiminasi budaya positif di sekolah dan juga kepada penyaji. Sesi tanya jawab telah berakhir karena hanya dibuka satu termin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian acara pada siang hari ini, yaitu acara disiminasi budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh penyaji, yaitu beliaunya Bu Dewi Yulianis, telah memaparkan materi dengan sangat jelas sekali dan bisa menambah wawasan kita, memberikan kita ilmu baru untuk kemajuan sekolah SDN Kesian 1 ini. Dan saya sebagai pembawa acara dalam acara pada siang hari ini, apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati panjenengan sekalian, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.